Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita nggak akan ngerakit PC teman-teman, karena PC-nya udah ada ya. Jadi di video kali ini gua akan fokus terhadap satu buah pertanyaan yang masuk ke gua dari kemarin, yaitu, Bang, bikinin dong tutorial upgrade hard disk di PC ataupun upgrade SSD di PC, gimana caranya? Dan ya udah, kebetulan ini PC-nya yang hitam merah, yang putih merah ini udah sold teman-teman ya, baru sold, dan si ownernya pengen nambahin satu buah hard disk ukurannya 1 tera. Jadi PC ini udah ada SSD 512 dan pengen nambah hard disk 1 tera. Ya udah, gue bikin aja tutorialnya sekalian. Nah, itu soal hard disk ya teman-teman, nanti gue bikinin tutorialnya. Terus SSD. Kalau misalkan mau upgrade SSD, gimana caranya? Perlu diketahui, SSD yang lazim digunakan itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama, SSD SATA. Nih, kayak gini. Ini cara upgrade-nya sama persis dengan hard disk, karena konektornya sama-sama SATA. Ada di bagian ujung sini konektornya SATA, jadi caranya sama. Nanti gue tunjukin. Terus SSD yang kedua adalah M.2 SATA. Nah, SSD M.2 SATA itu dicolokinnya ke motherboard. Yang ketiga ada SSD M.2 NVMe yang paling ngebut. Itu juga dicoloknya ke motherboard. Untuk SSD M.2 SATA maupun M.2 NVMe, upgrade-nya itu bener-bener gampang. Tinggal colok, baut, selesai. Nah, untuk yang SATA, nih yang kayak SSD SATA atau hard disk SATA, itu harus colok dulu kabel SATA dari sini ke motherboard, terus kabel SATA yang di power supply ke sini. Terus ada juga yang mau gue sampaikan teman-teman, ketika teman-teman punya PC atau laptop masih pakai hard disk, terus mau upgrade ke SSD, itu wajib install ulang Windows-nya atau enggak di cloning dari hard disk ke SSD. Karena buat apa kalian upgrade SSD kalau Windows-nya masih di hard disk? So, buat teman-teman kalau misalkan mau upgrade SSD dari hard disk, itu wajib install ulang atau cloning ya. Yang penting Windows-nya jalan di SSD. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pakai SSD kayak gini, terus misalkan mau nambah SSD lagi ataupun mau nambah hard disk, itu tinggal tempel doang, nggak perlu install ulang lagi. Kalau kalian sering nonton rakitan gue yang cara pasang hard disk, itu caranya sama percis. Ketika upgrade, misalkan kayak gini di PC, udah ada SSD NVMe, mau upgrade hard disk SATA ataupun SSD SATA, itu caranya sama kayak ketika gue ngerakit PC yang pas bagian masang hard disk, itu caranya kayak gitu. Cuman bedanya ada satu hal yang harus dilakukan ketika setelah masangnya. Nah, hal yang harus dilakukan adalah partisi, teman-teman. Jadi ketika kalian beli hard disk baru, beli SSD baru, baik SATA NVMe atau M.2 SATA, pokoknya baru, itu ketika baru connect, itu nggak akan muncul. Ya, data D, data E, kayak gitu tuh nggak muncul. Kalian harus partisi dulu, teman-teman. Nah, partisi ini tuh kayak pembagian. Misalkan kayak ini nih, PC ini mau nambah hard disk 1 tera. Kalian mau partisi gimana? Full 1 biji 1 tera atau mau dibagi 2 jadi 500 GB, 500 GB. Nah, itu namanya partisi, lebih kayak pengelompokan lah. Ini hard disk mau gimana, Om? Mau satu aja 1 tera atau mau dibagi 2 500 atau dibagi 3, misalkan berapa? Dibagi 4 250 itu terserah kalian. Nah, di video kali ini gue akan nunjukin cara masangnya si hard disk ini beserta cara partisinya, oke? Nah, sekarang langsung aja ke hard disknya, langsung aja ke PC-nya, cara partisi si hard disk ini, oke? Oke teman-teman, hal pertama yang harus dilakukan ketika mau upgrade hard disk SATA maupun SSD SATA atau NVMe atau M.2 SATA adalah kalian harus buka dulu casing kalian. Buka bagian tempered glass-nya, bagian samping, dan bagian belakangnya. Pokoknya kiri kanannya dibuka. Yang kayak gitu gue nggak harus tunjukin kan teman-teman, karena tiap casing beda caranya. Ya,
Kalau yang universal biasanya dibuka di sini baut-bautnya, atau ada yang kayak pintu, terus bagian belakang tinggal murnya dibuka. Oke, pokoknya buka casingnya. Abis itu, untuk yang mau upgrade hard disk SATA maupun SSD SATA, kalian harus siapkan 1 buah kabel SATA. Nah, bentukannya kayak gini. Ya. Oke. Nah, kabel SATA ini didapat dari dus motherboard. Oke, kalau misalkan nggak ada ataupun udah dipakai, kalian bisa beli di online atau di toko komputer murah. Mulai dari 3.000, ada yang 5.000, ada yang 20.000. Terserah kalian mau beli yang mana. Oke, pokoknya siapin aja kabel SATA. Ini kalau misalkan mau upgrade hard disk. Nah, ini gua buka dulu ya sekarang. Oke, sebelum kita pasang hard disk, kalian harus tahu di mana posisi SATA yang ada di motherboard kalian. Nah, di motherboard ini kalian bisa lihat ada 2 di bawah. Tuh tulisannya ada SATA sama di sini. Nih. Nah, carilah posisi yang paling enak ya. Nah, kalau gue lihat dari casing ini, bagian sini kayak kagok kabelnya karena gue mau masang bagian sikunya nih yang colok ke motherboard. Jadi gue paling pasang di bawah nih, di antara yang ini atau yang ini, biar kabelnya ke bawah dan terlihat jadi lebih rapi. Ya, jadi teman-teman sebelum masang pastiin dulu posisinya mau dicolok kemana. Dan menurut gue sih kayak sama aja, lu mau nyolok ke sini kayak ke sini ke sini ke sini, pokoknya colokan hard disk ya udah sama aja, yang penting nyolok. Oke, selanjutnya kita ke area belakang, ke area power supply. Cari kabel power untuk hard disk atau biasa disebut juga SATA-nya power supply. Nah, bentukannya tuh pipi kayak gini teman-teman. Ya, ada bentukan kayak LL-nya gitu deh, ada sikunya di sini. Ya, nah ini adalah kabel power untuk hard disk atau biasa disebut sebagai kabel SATA PSU. Terus kita siapin hard disk. Nah, yowes, kita tinggal colokin. Nih. Samain aja bentukannya, tuh. Colokin kabel powernya. Dan juga ini adalah kabel SATA-nya. Nah, habis itu bagian yang ini, yang satu lagi tinggal dicolokin ke motherboard. Ya, tadi kita kan lewatnya lewat sini nih, berarti tinggal masukin ke situ aja. Nah, terus ini posisiin deh sama kalian. Masukin. Nah, udah tinggal dibaut, lalu colokin yang SATA tadi ke motherboard. Oke, sebelum dicolok, gue mau ngasih tahu sesuatu teman-teman ya. Soal hard disk, kita keluarin lagi ya. Buat teman-teman yang nyari hard disk, harus pandai-pandai memilih karena banyak hard disk refurbish teman-teman. Refurbish itu gimana ya, kayak hard disk yang udah rusak lah terus diakalin, pokoknya jadi kayak baru lagi, dan itu dijual murah banget dengan embel-embel garansi 1 tahun. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, hard disk kayak gitu gue udah pernah beli dan hoki-hokian, ada yang bagus ada yang jelek. Terus buat teman-teman juga yang pengen beli hard disk, gue saranin beli hard disk yang baru lah. Hard disk yang baru itu garansinya 2 tahun teman-teman, pasti 2 tahun. Kalau hard disknya garansinya 1 tahun, itu udah pasti refurbish. Oke, itu soal garansi. Nah, terus ukuran paling rendah yang ada di hard disk original baru itu 1 tera teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian main ke officialnya apa ini WD atau ke officialnya Seagate, itu yang paling rendah itu 1 tera garansi 2 tahun. Jadi yang di bawah 1 tera kayak model 500 GB 320 itu kemungkinan
sudah pasti refurbish teman-teman ya. Kalau untuk harddisk yang 3,5 gede kayak gini. Kalau yang untuk laptop, minta aja dipastiin kalau harddisk itu adalah harddisk cabutan laptop. Itu walaupun cabutan tetap ori teman-teman, tapi hati-hati juga sama harddisk refurbish yang ukurannya 2,5 inci. Harddisk 2,5 inci itu ukurannya seperti SSD SATA. Itu biasanya dipakai di laptop. Jadi buat teman-teman misalkan punya harddisk laptop bekas, terus mau dipasangin ke PC, itu bisa teman-teman. Caranya tinggal colok kayak gini juga. Jadi mau harddisk yang gede, tinggal colok kayak gini. Mau harddisk yang 2,5 yang buat laptop, tinggal colok kayak gini. Ataupun SSD SATA yang tadi gue pegang, itu coloknya juga sama. Tinggal colok kabel SATA ini sama kabel power SATA-nya teman-teman. Oke. Nah kalau udah gini, kita tinggal masukin, tinggal baut. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat ya sebelum kita ngebaut, ada posisi-posisi di bagian casing gua. Kayak ini untuk harddisk, nih kan ada bautnya nih, ada lubangnya nih tuh, tinggal gua baut. Nah yang atas ini untuk SSD 2,5 atau harddisk 2,5 yang harddisk laptop. Oke, nah tinggal posisinya aja tuh. Terus untuk bautnya sendiri di sini makainya 4 ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. Dan baut yang dipakai adalah baut yang sama persis untuk ngebaut motherboard. Oke, ya bautnya sama. Dan ya udah, ini tinggal kita baut aja, tinggal dikencangin kayak obeng. Sesimpel itu ya. Oke, tadi ngebaut udah beres. Terserah sih itu teman-teman mau ngebaut duluan atau terakhir atau mau masang dulu. Kalau gua tadi ngebaut duluan, sekarang tinggal cari ujung SATA-nya lagi, terus colok deh ke sini, terserah mau kiri mau kanan. Yang penting dicolok. Nah, untuk nyoloknya juga sama, nanti juga bunyi klek nih. Tuh, kalau udah gini, udah selesai. Upgrade harddisk tuh kayak cuman gitu doang teman-teman. Nah sekarang kita tinggal nyalain PC-nya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan ketika lu sudah masang harddisk ya teman-teman. Ini tuh belum kedeteksi, tapi sorry sebelumnya ini gue pakai device yang lain karena kemarin itu gue udah ngoceh-ngoceh, taunya nggak ngeplay recordnya. Kebodohan manusia, nggak apa-apa. Jadi setelah lu masang harddisk di PC atau SSD mau upgrade, itu tuh dia belum muncul di sini. Jadi ini tuh ada C, E, sama F, itu bawaan dari si device-nya, dan harddisknya udah nyolok tapi belum ada di sini karena kita belum partisi. BTW ini sorry berisik ya karena di luar lagi rame banget. Nah untuk partisinya, lu ke kiri ke disk PC, klik kanan manage. Ya, tungguin aja. Nah, nanti ke bagian disk management. Tadi kan kita udah memasang nih harddisk 1 tera. Nah, pada saat awal itu akan muncul kayak gini. Initialize disk. Pokoknya diinisialisasi. Pilih aja yang GPT terus oke. Nah, nanti lu scroll ke bawah. Nah, muncul dah ini 931 GB. Allahu Akbar, rame banget. Ya, pokoknya muncul nih. Ini adalah harddisk yang kita pasang ya, teman-teman. Kalau udah tinggal partisi, caranya klik kanan. New simple volume. Next. Nah, ini adalah yang bawah itu lu pengen partisi jadi berapa? Kalau mau jadi 2 partisi kayak 1 tera 500 ya tinggal tulis 500.000. Nah, nih 500.000. Tapi kalau lu pengen bikin 1 partisi aja, lu cukup lihat angka yang di atasnya 953.852. Ini tuh 95.000 giga ya, anggapannya 1 tera. Oke. Kalau udah di next aja. Ini harddisk 1 teranya mau gue bikin jadi 1 partisi. Nah, ini namanya lu bisa pilih, terserah. Mau DH, blablabla, terserah. Nah, ini kan yang belum ada D ya nih ya. C udah ada, EF udah ada, D-nya nggak ada. Ya udah, gua mau bikin jadi D. Kalau udah tinggal next. Ini mau lu kasih nama boleh, nggak juga nggak apa-apa. Next.
dan finish. Kita tinggal tunggu nanti dia muncul. Oke. Nah, langsung tuh new volume D 931 GB. BTW kalau misalkan 1 tera itu hard disk itu nggak full 1 tera, teman-teman. Jadi paling cuma 930 GB atau kayak hard disk 128 GB paling hanya 119 atau 120, itu wajar. Oke. Jadi kenapa dibilang 1 tera itu pembulatan dari 931 GB gitu. Dan di sini udah ada D931 free of 931. Nah, kalau udah gini kalian udah bisa pakai, mau naruh apapun terserah. Game, data, file, foto, video semua bisa. Oke, jadi partisi itu gampang banget. Segampang itu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, cara upgrade hard disk beserta partisinya. Kalau SSD-nya SATA, cara pasangnya sama kayak hard disk. Kalau SSD-nya M.2 atau M.2 NVMe, itu kalian tinggal pasang di motherboard, lalu tinggal partisi, caranya juga sama. Oke, sekian dari gue. Thank you.